Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Lanjut lagi teman-teman, kita akan membahas kunci jawaban soal OSP tahun 2019. Pilihan ganda ya nomor 6 sampai 10. Kita lihat seperti apa soalnya. Jangan lupa untuk subscribe ya channelnya dan share ke teman. Nomor 6 itu ini bagiannya tentang oceanografi semuanya dari nomor 1 sampai berapa ya? 10 atau berapa? Arlindo atau Arus Lintas Indonesia merupakan salah satu arus di Indonesia yang berperan penting dalam pengaturan iklim di sekitar Asia Tenggara dan Australia. Arus ini disebabkan oleh apa? Apakah angin muson? Ketinggian permukaan air laut Pasifik Barat lebih tinggi dibanding Samudra Hindia Timur? Ketinggian permukaan air laut di Samudra Pasifik Barat lebih rendah dibanding Samudra Hindia bagian timur? Oke, kemudian perbedaan temperatur air laut Pasifik yang hangat, kemudian dia lebih dingin. Perbedaan temperatur air laut Samudra Pasifik lebih dingin dibanding air laut Samudra Hindia. Arlindo ini semacam pergerakan termohalin gitu ya. Kamu cara ceknya di sini. Kamu klik ini menguak arus lintas Indonesia. Kata keywordnya ada ini, push artikel bank kkp.go.id. Kamu klik PDF ini file PDF. Kamu baca sampai habis. Download bisa, save bisa. Kita lihat ini ya. Saya sudah download. Kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, jadi ini fenomena unik yang ada di Indonesia. Arus lintas Indonesia. Jadi ini menyeberang arusnya itu saya terbesarnya. Nah ini ya. Nah ini arus lintas Indonesia itu dia bergerak dari Pasifik ini ke tengah ini ya, menyusuri selat sempit. Ini kan Eurasia itu kan ada batasnya ya. Ini di sini laut dalam. Nah di sini sampai Bali, Lombok masuk ke Samudra Hindia. Kenapa demikian? Ya, ini kita lihat ada di bawah. Nah ini arus lintas Indonesia atau Indonesian Trough Flow itu terjadi karena ada perbedaan elevasi ketinggian ya, elevasi muka air laut antara Pasifik dan Hindia, Pasifik bagian barat dan Hindia. Jadi menyebabkan terjadinya arus yang berasal dari Pasifik menuju Hindia. Nah ini ya. Kemudian variabilitas Arlindo ini akan diikuti dengan perubahan suhu permukaan laut bagian barat Khatulistiwa Pasifik ya. Jadi El Nino diduga berkaitan erat dengan kekuatan Arlindo ini. Di mana makin besar angkutan massa air oleh Arlindo, maka akan memperlambat siklus Arlindo. Oke, jadi ketinggian ya kata kunci. Jadi di sini ya ini ketinggian di Pasifik bagian mana nih? Barat lebih tinggi ya. Jadi kan air itu kan pastinya bergerak dari yang topografi tinggi ke yang rendah itu kan prinsip dasarnya sama ya kayak selokan, sungai gitu ya kan. Jadi di laut juga ini. Coba ini. Kamu download ya. Ini saya sarankan download materi oceanografinya. Bisa jadi nanti soal yang muncul ya lainnya ini lengkap sekali. Baca sampai habis ya. Jadi memang kebanyakan soal-soal geografi dari jurnal-jurnal kayak gini. Kamu download kayak gini aja ya, dibaca. Nah ini ya. Jadi dia bergerak dari sini Arlindo Pasifik ke sini ini kan lebih rendah ya sejak Pasifik. Jadi dia masuk ke sini sampai Lombok kemudian ke Samudra Hindia. Oke. Ya. Ini kompleks sekali jadi silakan dibaca. Ini sini kan masuk sini. Kalau mau lihat yang versi aslinya tinggal klik di Windy aja. Saya sudah pernah ini kan berikan tutorialnya di YouTube. Nah ini windy.com. Ini semua hal tentang meteorologi, klimatologi, oceanografi. Kita lihat misalkan mau nyari apa? Wave ya global. Apa sih? Arus atau kita lihat radar satelit, weather,
harus ini versi aslinya. Jadi di sini ya layer-layernya. Kita mau lihat gelombang. Mana gelombang tuh ya? Kamu cek aja di sini ya nanti ya. Current, oke kita lihat current. Nah ini. Nah ini kan Arlino di sini masuk sini ya. Nah sini nah, masuk sini. Jadi ketinggian di sini lebih tinggi ya si Samudra Pasifik bagian barat. Ini Samudra Hindia bagian timur ya. Jadi dia dari sini ke sini menjulur terus ya bergerak masuk ke Lombok. Nah ini Arlino ini. Ini yang merah ini ya. Kelihatan pergerakan arusnya. Kamu cek di sini ya. Nanti lihat currentnya. Ini banyak indikatornya yang bisa klik sendiri ya. Nah, ini pergerakan arus dunia kayak gini. Yang di Indonesia tuh kayak gini. Oke, paham ya. Adalah nanti soal yang lain. Anomali densitas merupakan salah satu sifat fisik yang dimiliki secara unik oleh air. Fenomena bawah ini bukan merupakan dampak anomali densitas apa. Air danau laut membeku musim dingin mulai dari permukaan baru ke bagian bawah. Densitas maksimum air pada temperatur 45 derajat Celcius, air memiliki kapasitas paling tinggi di antara semua zat kecuali amonia. Es akan mengapung di atas air. Ikan dan tumbuhan laut masih akan hidup meski suhu udara di atasnya sangat dingin. Densitas itu dipengaruhi oleh tiga, ya, massa jenis apa? Densitas itu kan massa jenis ya kerapatan air. Dipengaruhi oleh tiga. Ini udah saya tulis juga sih. Ada salinitas, suhu, dan tekanan tiga. Ya, jadi kerapatan air itu karena panas kayak masak air di panci kan airnya bergerak dari bawah ke atas ya kemudian konveksi muter ya itu karena kerapatan air kena panas lebih renggang naik ke atas yang lebih dingin itu kan kemudian muter gitu ya. Salinitas kadar garam, tekanan itu ya tekanan. Jadi yang tidak berkaitan dengan ini yang ini berkaitan dengan kondisi biologi makhluk hidup. Jadi ikan tumbuhan itu punya kemampuan ya apa gitu coba dicari saya cek di National Geographic kalau atau di mana banyak juga sih jadi ketika aja kenapa ikan bisa atau tumbuhan bisa hidup di bawah air beku ya jadi biasanya si apa danau beku ya misalkan kalau ini kan di atasnya es ya itu kan tapi di bawahnya masih hangat masih tersimpan mungkin apa oksigen gitu ya dan lain-lain lah gitu jadi si bisa hidup si ikan-ikan tumbuhan itu ya. Tumbuhan di dasar danau es jadi ini kemampuan si tumbuhannya ya ini tuh bukan ke densitas airnya gitu ya tapi ada kondisi tertentu ya misalkan kalau ini eh, di atasnya beku tapi tidak belum sampai ke bawah ini masih bisa hidup si hewan-hewan tapi kalau misalkan beku full ya nggak bisa tapi kan es itu kebanyakan mengapung beberapa senti ya di atas itu kalau puncak musim dingin di negara-negara yang ekstrim gitu, dinginnya yang di bawahnya itu masih bisa ada kehidupan itu ya jadi yang densitas itu yang berkaitan dengan itu suhu tekanan salinitas kayaknya sih yang E tapi kalau saya salah dicek lagi ya karena saya juga ini soalnya berat-berat 8 daerah potensial penangkapan ikan di suatu perairan dapat dideteksi dengan melakukan analisa sebaran klorofil serta suhu temperatur ya. Dari kedua parameter tersebut dicari suatu daerah yang disukai ikan salah satunya adalah apelin karena apa kayak nutrien kayak oksigen kayak suhu hangat bersifat tenang tidak terganggu predator ini sering sekali muncul ya upwelling downwelling dan downwelling ya. Nah kalau upwelling itu dari bawah ke atas ya kan nah ini ya dari bawah ke atas ya gitu deeper colder nutrient rich water jadi dari bawah itu kan dia rise up ya from beneath the surface to replace the water that was pushed away. Jadi kalau ini downwelling itu dia kaya akan nutrien dari bawah. Ya, kalau upwelling itu up ke atas, downwelling itu yang down turun ke bawah. Yang down itu kalau yang oksigen ya, dia memasok oksigen. Kalau upwelling itu memasok nutrien. Coba kita lihat. Nah ini ya.
Di tempat ini akan berkumpul fitoplankton ya, yang selanjutnya mengundang kehadiran zooplankton. Fito itu yang tumbuhan, zooplankton yang hewan. Nah, proses ini membawa perairan menjadi lebih subur ya dalam dasar rantai makanan. Nah, jadi gara-gara zooplankton, fitoplankton itu naik ke atas bergerak kan dia kan nggak bisa bergerak ya. Nah, dia makanya banyak menarik ikan-ikan gitu, yang disukai. Jadi jawabannya yang itu, nutrien ini dari fitoplankton dan zooplankton. Nomor 9, hutan bakau merupakan salah satu ekosistem wilayah pesisir yang memiliki jasa pengatur ya, regulating. Contoh yang bukan jasa pengatur apa? Penyerap, penyimpan karbon, pemurnian air, pencegah erosi, mengatur siklus nutrien, penyedia bahan makanan dan obat. Ada dua fungsi hutan bakau, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Nah, yang bersifat mengatur-ngatur itu fungsi ekologis yang berkaitan dengan itu tata lingkungan, menyerap karbon, murnian air, pencegah erosi, mengatur siklus nutrien, ini fungsi ekologis, penahan gelombang pasang dan lain-lainnya. Kalau fungsi ekonomis dia untuk penyedia bahan-bahan makanan, obat-obatan gitu. Ya ikan-ikan kan banyak di bawah-bawah itu ya, si hutan bakau itu. Itu kalau dimanfaatkan secara ekonomi, ya itu namanya fungsi ekonomi. Tapi kalau fungsi regulating ini ekologis, berarti yang bukan tuh yang ini fungsi ekonomis gitu ya. Nomor 10, interaksi antara faktor biotik abiotik di suatu ekosistem dapat terganggu oleh adanya situasi asing, stranger. Contoh keadaan asing pada interaksi abiotik dan biotik di hutan apa? Penebangan pohon, pemanasan temperatur udara, perburuan hewan liar, masuknya spesies asing ke suatu hutan yang bukan habitat, berkurangnya jumlah satu spesies burung di hutan. Ini saya cek di Wikipedia, jadi situasi asing itu munculnya makhluk baru yang bukan makhluk endemik sana, sehingga dia mengganggu interaksi yang sudah terjalin sebelumnya antara makhluk-makhluk alami penghuni wilayah tersebut. Gitu. Ya, namanya invasif biologi gitu ya. Jadi dia parasit jadi ya gitu, orang ketiga gitu ya. Nah, ini contoh invasif. Jadi masuknya spesies asing. Ya. Contoh misalkan ketik aja di sini invasif biologi atau apa ya? Biological invasion. Jadi munculnya ini baru tanaman atau tumbuhan baru yang dia itu bukan dari daerah sana ya, sehingga mengganggu misalkan ini ya ada apa? Nah, ini ada ngengat atau serangga apa ya, mengganggu tumbuhan-tumbuhan lain itu. Contohnya invasi kata kuncinya di sini. Nah, jadi dia misalkan mengganggu. Ini bisa dari hewannya, bisa dari tumbuhannya. Gitu. Spesies. Nah ini. Jadi datang hewan pengganggu. Nah ini ya. Ini siapa nggak kenal gitu kan? Tadinya kan udah biasa-biasa ya. Ada orang asing gitu. Nah ini diagramnya kayak gini. Ini kan invasif spesies. Tier 5 datang ya, mengganggu akhirnya punah tuh yang native spesies. Gitu. Kamu baca di bab sini ya banyak sih. Oke ya. Udah 10 soal. Nanti dilanjut lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk share, subscribe. Kalau ada kesalahan koreksi aja ya, tanya ke guru, ke dosen, teman-teman diskusi. Karena jangan sampai hanya percaya jawaban yang saya berikan gitu ya. Silakan diskusi sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.